Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Akuntansi 2020 kelas C. Saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Strategi Pembangunan Ekonomi Menuju Negara Maju. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haji Fatmawati MSI selaku dosen ilmu sosial budaya dasar yang telah membimbing kami dari pembuatan makalah. Langsung saja, ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah. Oleh karena itu, ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang mengalami suatu negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi, dan sebagainya. Jika hal ini ditangani dengan tepat, maka suatu negara mengalami keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada di negara tersebut. Sudah hampir 66 tahun Indonesia merdeka, akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia juga tidak membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita pun masih rendah. Nah, untuk memperbaiki sistem perekonomian Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian di Indonesia dari masa penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta untuk memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. Adapun teori pembangunan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori neoklasik. Teori klasik ini terbagi menjadi dua, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith ini beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan mendapatkan pertambahan output atau hasil. Dari pendapatan David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Yang kedua itu teori neoklasik. Teori neoklasik ini pun terbagi menjadi dua, yaitu Robert Slow dan Harold Domar. Robert Slow ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert ini, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Dan menurut Harold Domar, teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Ada pula indikator pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita, kesejahteraan ekonomi yang berskala besar, yakni skala sebuah negara. Oleh karena skala yang besar tersebut, dalam rangka melakukan evaluasi kebersihan pembangunan ekonomi masih sering mengalami kesulitan, ditambah lagi dengan ukuran tingkat kesejahteraan yang tidak sederhana karena meliputi banyak hal atau multidimensi. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, ahli ekonomi pembangunan menyusun dan mengidentifikasi sebagai indikator pembangunan. Indikator merupakan sumber informasi yang sistematik serta objektif yang hampir setiap hari beberapa surat kabar menulis statistik yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya,
secara reguler mensurvei rumah tangga ataupun perusahaan untuk mempelajari aktivitas dan dampak kegiatan mereka terhadap kesejahteraannya. Tanpa adanya indikator-indikator ini, pola atau gejala yang sedang terjadi serta pengaruhnya akan sulit diketahui secara pasti. Indikator yang diperoleh secara survei atau pemerintah pun lembaga yang berkepentingan digunakan sebagai tolak ukur untuk mengawasi dan merumuskan suatu kebijakan. Dan adapun perkembangan ekonomi di Indonesia, yaitu pada masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada masa awal kemerdekaan keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Padahal itu, untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang di Javanese Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima Afni mengumumkan berlakunya uang nisca di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, uang kertas baru yaitu Ori Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Orde Baru 1966 sampai 1997. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada perusahaan, pengendalian inflasi, yang penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun. Setelah terlihat pengalaman masa lalu di mana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangkaian sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Kesimpulan dari materi saya yaitu perekonomian Indonesia sejak masa penjajahan pemerintah, masa Orde Lama hingga masa reformasi masih mengalami beberapa gejolak. Perekonomian Indonesia masih terjatuh bangun. Hal itu dikarenakan dan dapat dilihat dari yang pertama yaitu kemiskinan yang masih ada, yang kedua itu pengangguran tingkat tinggi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga itu maraknya para koruptor karena hukum di negeri ini kurang tegas atau Indonesia termasuk dalam 5 terbesar negara terkorup di dunia. Yang keempat yaitu masih terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk yang miskin dan yang kaya. Yang kelima yaitu masih memiliki hutang ke luar negeri. Sebagai saran untuk pendengar dan pembaca, dalam hal ini kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset negara untuk menjadi simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapatan demi kesejahteraan masyarakat umumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.